Halo teman-teman, jumpa lagi di channel APK KDI. Di depan saya ada laptop merek Acer dengan model Acer Aspiralight 14. Di video pembahasan kali ini adalah bagaimana cara mengganti keyboard laptop Acer Aspiralight 14. Buat teman-teman yang masih pemula yang ingin belajar mengganti keyboard laptop seri ini, semoga video ini bisa menjadi salah satu solusi bagi teman-teman agar nantinya kalian dapat mengganti keyboard laptop kalian sendiri tanpa harus lagi membawa ke tempat servis. Oke teman-teman, untuk mengganti keyboard laptop Acer Aspiralight 14 tentunya ada beberapa bahan yang perlu kita persiapkan. Yang pertama, kalian siapkan obeng, selanjutnya siapkan solder, kemudian siapkan juga keyboard pengganti yang nantinya akan kita ganti keyboard laptop yang error. Oke teman-teman, kita langsung saja bongkar laptopnya. Karena ini adalah keyboard Adam, maka casing bawahnya harus kita lepas dulu. Dan di sini sepertinya sudah pernah dibongkar laptopnya karena di segel bawahnya sudah robek seperti ini. Kita langsung bongkar laptopnya. Perlu teman-teman ketahui, keyboard laptop untuk seri Acer Aspiralight 14 untuk harga keyboardnya itu masih tergolong mahal. Saya beli itu sekitar 200-an lebih ya teman-teman, 260-an. Untuk melepas casing bawah laptop Acer Aspiralight 14 caranya cukup mudah. Setelah kita melepas bautnya, teman-teman lepasnya dari sini ya, tinggal diangkat seperti ini. Oke, cukup mudah. Kemudian lepas soket baterai yang terhubung ke mainboard. Caranya ditarik yang ini ya teman-teman, kita tarik ke bawah. Oke, kemudian lepas baut yang terpasang pada baterai laptop. Kemudian setelah baut pengunci baterai sudah dilepas, kita angkat baterainya. Amankan baterainya. Selanjutnya lepas beberapa baut yang terpasang di engsel LCD laptop.
Kemudian lepas kabel wifi card yang ini kita lepas dulu plastiknya, kita angkat. Oke, selanjutnya lepas dua kabel yang terpasang di wifi card. Caranya cukup mudah, diangkat seperti ini. Untuk posisi kabel harus teman-teman ketahui posisinya agar nanti ketika kalian rakit ulang laptopnya, kabelnya tidak tertukar. Selanjutnya lepas beberapa baut yang terpasang di mainboard laptop. Kemudian lepas baut pengunci fan laptop. Kemudian teman-teman lepas beberapa komponen yang terpasang seperti fleksibel keyboard, kemudian chillboard. Ini kita angkat. Sini ada seperti plastik, diangkat pelan-pelan. Kemudian kita lepas pengunci keyboard ini yang warna hitam, angkat ke atas. Oke, jika sudah, kemudian keyboardnya kita tarik. Kemudian fleksibel chillboard kita angkat, penguncinya yang berwarna hitam. Kemudian ini fleksibelnya kita tarik. Langkah selanjutnya lepas fleksibel LCD. Ini ada penutup seperti plastik. Kemudian kita angkat penguncinya yang berwarna hitam, diangkat ke atas. Kemudian tarik kabel fleksibel LCD. Jika sudah, selanjutnya ternyata ada satu baut yang masih terpasang. Kita lepas fleksibel touchpad. Ini penguncinya yang berwarna hitam, diangkat ke atas. Kemudian lepas kabel speaker yang terhubung ke mainboard. Untuk melepasnya cukup mudah, kita tahan seperti ini sambil digoyang pelan saja. Ternyata ada satu baut lagi di sini. Kita angkat mainboardnya, selanjutnya amankan mainboardnya. Kemudian
lepas chillboard, pastikan keseluruhan baut yang terpasang pada chillboard laptop Acer Aspira Lite 14 sudah terlepas, karena chillboardnya nanti akan kita pisahkan juga. Ini kita tarik pelan-pelan. Kita lepas di sini, jangan sampai ada baut yang terpasang. Kita lepas plastiknya. Ups, ini ada baut yang terpasang. Langkah selanjutnya, angkat engsel LCD nya, yang ini kiri dan kanan kita angkat. Kemudian kabel wifi cardnya kita lepas pelan-pelan seperti ini, karena ini tertutupi oleh plastik. Nah, jika sudah, selanjutnya kita angkat casing keyboard seperti ini, kemudian kita miringkan, kemudian kita lepas. Langkah berikutnya yang perlu kita lakukan adalah kita melepas cover pengunci keyboard. Agar cover besi pengunci keyboard yang ini tidak bengkok, nanti kita iris ya teman-teman, kita iris menggunakan cutter. Pas dulu speakernya.
kita lepas fleksibel touchpad. Oke teman-teman, pastikan semua pengunci casing keyboard sudah kalian lepas, dan teman-teman perhatikan ini ada beberapa bagian yang terkunci sudah saya iris menggunakan cutter. Jadi saran saya buat teman-teman yang ingin melepas cover penutup keyboard, saran saya jangan dipaksa ketika kalian angkat. Kalian iris menggunakan cutter agar nanti casing atau cover penutup keyboardnya tidak bengkok. Jika keseluruhan penguncinya sudah kita lepas atau sudah kita iris, selanjutnya kita angkat pelan-pelan seperti ini. Ups, di sini masih ada yang belum saya lepas. Kita iris seperti ini. Oke, untuk cover pengunci keyboard sudah terlepas dan tidak bengkok ya teman-teman. Sekarang kita lepas lagi keyboardnya. Untuk melepas keyboard cukup diangkat seperti ini. Kalaupun nanti ada bagian yang terkunci, kalian bisa iris menggunakan cutter. Oke, sudah terlepas. Sekarang kita rapikan dulu yang ini. Di sini ada dudukan baut yang sudah tidak terpasang dengan rapi. Kemudian kita panasi solder, kita tunggu sampai soldernya panas. Selanjutnya lanjut ke penyolderan keyboard. Nah, nanti bagian-bagian yang ini akan kita solder ya teman-teman. Nah, ini akan kita solder.
Pastikan keyboard yang kalian solder tidak ada yang tenggelam atau masuk ke dalam ketika tombolnya ditekan. Oke teman-teman, di sini proses penyolderan keyboard sudah selesai. Pastikan keyboard yang kalian solder ketika tombolnya ditekan tidak masuk ke dalam atau tenggelam. Selanjutnya di sini saya akan menyolder lagi cover atau besi pengunci keyboard ini. Oke, saya solder dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk proses penyolderan cover penutup atau pengunci keyboard sudah selesai. Sekarang saya lanjut ke proses perakitan.
Sekarang kita tes dulu keyboardnya yang sudah diganti. Untuk mengetes keyboard laptop yang barusan kita ganti, saya menggunakan aplikasi Keyboard Test. Untuk link aplikasi sudah saya sertakan di deskripsi. Kita tes keyboardnya. Ada satu tombol yang tidak berfungsi ya teman-teman.